Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua agar sisa umur yang kita miliki, sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang mendatangkan cinta dan ridhonya, sehingga detik, menit, jam yang kita lewati mudah-mudahan menghantarkan kita ke husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sahabat percikan iman, kita bahas tafsir Al-Hikmah yang ada di tangan saya ini. Dan kita sekarang sedang membahas surat An-Naba. Surat ke-78, jumlah ayatnya ada 40. Alhamdulillah, ayat 1 sampai 8 sudah kita bahas Senin minggu lalu. Bagi sahabat-sahabat yang tidak mengikuti atau terlewatkan materi tafsir Al-Hikmah, Anda bisa cek, Anda bisa lihat di channel YouTube Aam Amiruddin Official. Di situ arsipnya saya simpan untuk kemanfaatan. Teman-teman bisa tonton lagi, bisa dengar lagi, bisa telaah lagi surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 8. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat 9 dan seterusnya, ya. Di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang Allah muliakan, tidur itu sungguh nikmat yang sangat-sangat mahal. Betapa banyak orang yang kondisi tubuhnya semakin menurun, daya tahan tubuhnya menurun, karena nggak bisa tidur. Bahkan orang yang sedang sakit itu diberi obat, dikondisikan untuk tidur. Kenapa? Karena menurut ayat ini, tidur itu untuk recovery. Kalau orang olahraga angkat beban, ya, angkat beban supaya berotot, itu kan salah satu supaya cepat berotot itu tidur harus cukup. Kalau orang itu latihan beban, nah itu kan ototnya dirobek, ya. Jadi dia ngangkat beban, nah ototnya itu dirobek. Nah, setelah otot itu robek, dia pembentukannya kapan? Ya saat tidur, ya. Makanya dianjurkan tidur 6 sampai 8 jam, gitu. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sempat menegur orang yang tidak pernah tidur dengan alasan ingin dekat dengan Allah. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi, dia katakan, "Ya Rasulullah, saya tidak akan pernah tidur. Saya mah mau ibadah terus. Saya mau sholat malam. Dan saya tidak akan pernah tidur." Saudara-saudara sekalian, apakah Rasulullah senang mendengar statement itu? Nabi menegur orang tersebut. Kata Nabi, "Aku orang yang paling bertakwa di antaramu. Malam aku ada tidur," gitu. Jadi yang dimaksud dengan kita ibadah di malam hari bukan berarti meniadakan tidur, saudara-saudara sekalian. Bukan berarti meniadakan tidur. Kata Nabi, "Aku tidur. Lalu aku bangun untuk sholat." Begitu. Bahkan ketika malam itu tidur kita kurang, Nabi memberikan contoh yang disebut dengan qailulah. Qailulah itu diambil dari kata qalil. Qalil itu sedikit.
Qailulah itu lebih sedikit lagi, yaitu beliau suka ada qailulah di siang hari. Qailulah itu tidur sejenak, ya. Mungkin 1/4 jam, paling lama setengah jam, itu namanya qailulah di siang hari. Nabi suka ada tidur sebentar, namanya qailulah. Itu sangat berguna untuk recovery tubuh kita. Jadi kalau sahabat-sahabat percikan iman tadi bangun jam 3, ya, lalu sholat, nyambung ke sholat subuh, nyambung ke kajian pada pagi ini, ya nggak? Nah, boleh jadi nanti menjelang duhur atau setelah duhur itu ada mata itu berat gitu. Ya, tidurlah bisa sambil duduk kalau di kantor, ya kan gitu. Di waktu istirahat, tidurlah yang dalam. 10-15 menit cukup. Itu namanya qailulah. Katanya orang Jepang itu punya kebiasaan seperti tadi. Jadi di tengah sibuk, setengah capek, dia duduk, lep aja tidur, ya, sejenak, 10-15 menit, seger lagi. Nah, itu namanya dalam bahasa agama qailulah. Jadi qailulah itu tidur sejenak. Nah, ada orang yang tidurnya dari jam 11, bangun jam 3, 11 pagi, ya siang, bangun jam 2. Nah, itu mah bukan qailulah. Jadi, kalaupun kita mau tidur siang, ya, istirahat siang, maka tidak boleh lama-lama. Nabi mencontohkannya dengan istilah qailulah. Qailulah itu tidur sejenak, sekedar untuk merecovery kelelahan fisik kita. Nah, kembali ke ayat ini, waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Nah, teman-teman sekalian, tidur itu apa sih? Nah, coba Anda lihat di Az-Zumar, ya, ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42, ya. Coba teman-teman lihat Az-Zumar ayat 42. Kira-kira itu bunyinya seperti apa, ya? Nah, di situ dikatakan bahwa yang namanya tidur itu dan mati itu sama. Tidur dan mati itu sama. Apa? Dua-duanya oleh Allah rohnya ditahan. Coba Anda lihat ayat 42, ya. Jadi orang yang tidur dan yang mati itu sama. Rohnya ditahan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah tahan. Allah tahan jiwanya, ruhnya saat orang itu mati dan saat orang itu tidur. Jadi orang yang tidur dan orang yang mati sama. Menurut surat Az-Zumar ayat 42, ruhnya ditahan. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta. Nah, kalau orang mati, rohnya ditahan untuk selamanya. Tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Sementara orang yang tidur dilepas lagi ruhnya ila ajalim musamma, sampai waktu yang sudah ditetapkan. Yang dimaksud dengan sampai waktu yang sudah ditetapkan apa? Satu saat, walaupun sekarang kita semua bangun tidur, ya, nanti tidur lagi, bangun lagi, tapi ada satu saat di mana kita tidak akan pernah bisa bangun lagi. Makanya kalau kita bangun tidur, berdoalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kehidupan kembali setelah engkau mematikan. Wa ilaihin nusyur. Tapi pada akhirnya, ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Gitu, ya. Jadi kalau bangun tidur, kenapa sih harus berdoa? Ya, kita berterima kasih. Ruh kita dikembalikan lagi. Ila ajalim musamma. Sampai waktu yang ditentukan. Wa ilaihin nusyur.
Tapi nanti kita tidak akan dikembalikan lagi ruhnya. Ruh kita tidak akan dikembalikan lagi. Silahkan sahabat baca kembali Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah tahan ruh orang ketika mati dan ketika belum mati. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Allah tahan untuk selamanya orang yang sudah ditakdirkan mati. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Dan Allah lepas ruh orang yang belum ditakdirkan mati sampai waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam hal demikian itu ada bahan tafakur, ada bahan renungan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, ini makna dari Allah telah ciptakan tidur itu sebagai istirahat untukmu. Bersyukurlah kalau kita termasuk orang yang gampang tidur, gampang bangun. Ya, tidurnya cepat tapi bangunnya cepat. Tapi waspada kalau kita termasuk orang yang gampang tidur, susah bangun. Jam 8 udah lep tidur. Nah, mau bangun jam 3 itu susahnya luar biasa. Sahabat yang Allah muliakan, sahabat percikan iman, kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi karunia, diberi nikmat. Salah satunya adalah kita ini bisa tidur. Coba Anda perhatikan, tidak sedikit orang yang nggak bisa tidur sampai harus konsul ke dokter, sampai harus diberi obat tidur, harus diberi obat penenang. Maka sadarlah bahwa tidur itu, bisa tidur itu merupakan karunia yang luar biasa. Dan jangan lupa, kita akan mengalami tidur yang abadi, yaitu di alam barzah. Ya, nah ini yang harus diwaspadai. Orang yang tidur itu dua, ada yang dalam, ya, mimpi indah, tapi ada juga orang yang tidurnya tidak dalam, udah begitu dihantui dengan mimpi-mimpi buruk. Nah, saudara-saudaraku tercinta, orang meninggal itu ada yang dalam tidurnya. Dalam. Begitu dia dibangkitkan di hari kebangkitan, dia katakan, aku serasa baru tidur beberapa menit saja. Nah, semoga kita termasuk orang yang ketika mati, tidur yang abadi itu, kita dalam tidurnya bisa puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun. Karena kan kita tidak tahu kebangkitan itu kapan. Nah, semoga kita semua termasuk orang yang saat tidur yang abadi. Apa itu tidur yang abadi? Mati, ya. Kita bisa deep sleep, kita bisa tidur yang dalam, yang nyenyak, udah begitu diberi keindahan mimpi, ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Apa itu azab kubur? Dia di alam kuburnya tidurnya tidak dalam, kemudian dihantui dengan mimpi-mimpi buruk. Ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza mata ahadukum urido alaihi maq'aduhu. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Kata Nabi SAW, idza mata ahadukum, kalau salah seorang di antara kamu tidur panjang. Apa itu tidur panjang? Mati. Urido alaihi, akan ditampakkan kepada orang yang tidur panjang itu, tidur abadi itu, in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau dia itu calon penghuni surga, maka di dalam tidur yang abadi itu dia akan melihat keindahan-keindahan surga. Dia dalam. Makanya begitu dibangkitkan,
Karena dia tidurnya dalam, dia mimpi yang indah, dia katakan, aku serasa baru tidur beberapa menit saja. Tapi wa in kana min ahlin nar, kalau orang itu mati tidak bawa bekal amal, uridu alaihi min ahlin nar, maka akan ditampakkan kepada orang itu dalam kematiannya, dalam tidurnya yang panjang, kengerian-kengerian neraka. Dan orang itu ingin segera bangun, tapi nggak bangun-bangun. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari tidur abadi yang seperti ini. Nah, makanya sahabat tercinta, saya seringkali berulang mengingatkan diri saya. Juga mengingatkan sahabat-sahabat sekalian. Mari kita gunakan yang ada di genggaman kita itu untuk bekal supaya bisa kita istirahat yang abadi. Allah telah jadikan waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu itu istirahat. Yang ada di dalam surat An-Naba ayat 9 ini. Allah jadikan tidurmu itu istirahat. Nah, tidur yang sesungguhnya, saudara-saudaraku tercinta, justru tidur yang dijelaskan di dalam Az-Zumar tadi, bahwa Allahu yatawaffal anfusahina mautiha. Allah tahan orang mati itu seperti Allah tahan orang tidur. Berarti mati dan tidur sama. Kalau mati itu tidur yang abadi, kalau tidur itu mati sementara. Nah, tugas kita, bekal kita adalah bagaimana kita bisa nyenyak nanti di tidur yang abadi. Caranya bagaimana? Tidak ada detik, menit, jam yang kita lalui kecuali kita posisikan itu sebagai nilai ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Tidak ada detik yang kita lalui kecuali pastikan itu sebagai ibadah. Ibu-ibu sekarang lagi apa, Bu? Ibu ada yang nyiapin sarapan. Ibu ada yang mungkin jam segini ngistrika. Ibu ada yang jam segini cuci piring. Ada ibu yang jam segini sedang nyiapin sarapan anak-anak dan suami. Maka ibu dalam keadaan ibadah. Bapak sekarang sedang apa? Sedang siap-siap untuk ke kantor. Adik-adik sedang apa? Anak-anakku sekalian sedang siap-siap untuk sekolah atau kuliah. Nah, ini semua kita jadikan ibadah. Termasuk Bapak, Ibu sambil beraktivitas, Anda mendengarkan tausiah, itu kategorinya ibadah. Untuk apa? Supaya kita bisa nyenyak di tidur yang abadi. Nah, ketika Allah memberikan kesehatan, gunakan kesehatan itu supaya jadi penyenyak, supaya kita bisa nyenyak di tidur yang abadi. Kalau kita punya ilmu, mari kita sebar, share, berbagi, dalami ilmu itu supaya kita bisa nyenyak dalam tidur yang abadi. Kalau kita punya harta, yuk, harta kita gunakan untuk membela agama Allah, untuk berwakaf, berinfak, jangan lupa zakat. Untuk apa coba? Supaya bisa nyenyak dalam tidur yang abadi. Kalau kita punya anak, mari kita berjuang agar anak-anak kita ini soleh, kita didik dengan segala kesungguhan, supaya apa? Supaya tidur kita nyenyak. Dalam tidur yang abadi, kita nyenyak. Dalam istirahat yang abadi, yaitu kematian, kita bisa nyenyak. Bukan hanya nyenyak, tapi luas, ya. Nah, katanya ada orang yang di alam kuburnya sempit, sesek gitu, Bu. Kalau diumpamakan mah tempat tidur telah nggak enakeun, ya kan gitu, panas, keras gitu. Tapi aneh dengan perjalanan waktu, orang ini menjadi nyaman tidurnya, menjadi lelap, ya, menjadi luas alam kuburnya, menjadi nyaman tempat tidurnya. Dan bertanya-tanya, kenapa ya saya kok bisa nyenyak seperti ini? Maka kata malaikat, bistighfari auladika,
itu karena kesolehan anak-anakmu. Gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, semoga anak keturunan kita, anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menjadi kebahagiaan kita setelah kita berpulang. Karena tidak ada bekal yang paling istimewa kecuali kalau anak-anak kita soleh dan soleha. Saya anak, Bapak Ibu, jamaah percikan iman, Anda anak. Mari kita jadi orang soleh. Semoga itu menjadi sarana nyenyaknya orang tua kita istirahat di alam kubur dalam tidur yang panjang. Dan semoga dengan kita jadi orang soleh, suatu saat ketika kita tidur dalam tidur yang abadi, dalam kematian, kita pun bisa lebih nyenyak lagi karena kesolehan anak-anak kita. Bapak Ibu sahabat tercinta, itu ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya, makanya kita harus rajin ibadah, tapi bukan berarti kita melupakan hak tubuh kita untuk istirahat, untuk tidur. Lalu ayat berikutnya, ayat ke-10-nya, waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Apa hubungannya ya tidur dengan malam? Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, pakaian, Allah ciptakan malam sebagai pakaian. Pakaian itu tujuannya untuk apa? Pakaian itu tujuannya untuk menahan tubuh kita dari mara bahaya. Bener nggak sih? Kalau Anda kedinginan, Anda pakai jaket. Ya nggak? Anda pakai baju tebal, begitu. Supaya Anda tidak masuk angin. Allah jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya, istirahatlah di waktu malam dengan baik. Supaya daya tahan tubuhmu menjadi lebih kuat lagi. Seperti halnya kita, ya, berpakaian itu supaya daya tahan tubuh kita lebih bagus. Dan yang namanya pakaian itu juga merupakan sarana untuk keindahan. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang tidurnya di malam hari cukup, itu akan berpengaruh pada kesehatannya. Silakanlah tanya ke dokter. Tanya ke dokter bahwa tidur malam itu adalah tidur yang paling bagus. Makanya waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya apa? Ketika kita recovery di malam hari, maka daya tahan tubuh kita menjadi semakin bagus. Tapi Ustadz, saya makan tugasnya malam hari. Ya, kalaupun kita ini termasuk orang yang bertugas di malam hari, nah itu kan pengecualian. Karena memang Anda harus bertugas di malam hari, berarti Anda istirahatnya di siang hari. Tapi bagi sahabat-sahabat yang saya yakin mayoritasnya ya beraktivitas itu di siang hari, maka jadikanlah malam itu benar-benar sebagai pakaian yang menguatkan tubuh kita. Tidak sedikit saudara-saudaraku tercinta, orang yang membuang-buang waktu di malam hari. Nonton sampai jam 1 malam, ya, gitu. Ngobrol sampai jam 2, gitu. Ya sekali-kali, ya namanya juga sekali-kali, bolehlah. Tapi kalau itu menjadi gaya hidup, kan ada orang yang tidurnya itu jam 1, jam 2. Ya kalau jam 1, jam 2 karena kerja, oke. Jam 1, jam 2 karena mengerjakan tugas kuliah, oke. Ini mah ada orang yang memang tidur itu selalu malam, pertengahan malam, untuk hal-hal yang nggak guna. Namatin tadarus Netflix, kan gitu. Orang lain mah tadarus Quran, ini mah tadarus Netflix, kan gitu. Dihabisin nih episode 1, episode 2, episode 3, sesi 1, sesi 2, sesi 3, dihabisin. Dan akhirnya menjadi punya kebiasaan tidur malamnya kurang. Nah ini tuh nggak bagus juga. Menurut Al-Quran tidak bagus.
Menurut ilmu kesehatan, tanya dokter. Tanyalah dokter bahwa istirahat yang paling bagus itu di malam hari. Saat recovery tubuh kita tuh di malam hari. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk recovery kesehatan kamu. Ya. Lalu wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Islam itu agama yang sangat menganjurkan keseimbangan. Jadi antara bekerja dan istirahat itu dua hal yang penting. Coba Anda lihat dalam surat Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas Allah firmankan, hendaklah wabtaghi, hendaklah kamu gunakan fima atakallahu darul akhirah, apa yang Allah karuniakan untukmu itu agar kamu punya bekal akhirat. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk bekal akhirat. Kesehatanmu untuk bekal akhirat, ilmumu untuk bekal akhirat, masa kuatmu untuk bekal akhirat, rezeki yang Allah titipkan kepadamu untuk bekal akhirat. Sok, sekarang kita lagi diamanahi kenikmatan apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakan apa yang Allah titipkan kepadamu itu untuk akhirat. Tapi ayat berikutnya ada catatan. Ayat itu belum titik, baru koma. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu juga tidak boleh melupakan bagianmu di dunia. Nah, jadi ayat itu belum titik, baru koma. Ya, surat Al-Qasas ayat 77 itu. Gunakan apa yang Allah berikan itu untuk akhirat, koma. Ya, bukan titik, koma. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu pun tidak perlu melupakan bagianmu di dunia. Makanya tadi saya contohkan, tahajud itu bagus. Tapi tetap awali dengan tidur dulu. Bukan berarti Anda kudu begadang gitu. Ada orang yang dia bercerita kepada Nabi, saya siang hari akan puasa terus. Tiap hari saya mau puasa. Kata Nabi, kalau kamu mau puasa, jangan tiap hari. Sum sauma Daud. Kalau kamu memang ingin rajin saum, puasa Daudlah. Itu puasa yang maksimal. Sum yauman, waftir yauman. Hari ini kamu saum, besok kamu berbuka. Besok kamu saum, besoknya kamu berbuka. Itulah saum Daud. Itulah saum yang maksimal. Aku tidak pernah saum tiap hari kecuali Ramadan, kata Nabi. Coba ini apa, teman-teman sekalian? Inilah keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Malam, silahkan ada tidur. Siang, silahkan kamu beraktivitas. Waja'alna nahara ma'asya. Allah ciptakan siangmu itu untuk mencari penghidupan. Jadi idealnya cari penghidupan itu di siang hari. Tapi Pak Aam, saya mah udah memang jalan hidupnya, cari hidupnya di malam hari. Ya tidak apa-apa. Tapi nanti Anda siang hari juga kudu istirahat. Ini lagi bicara tentang keumumannya. Nah, kita jadikan siang hari itu untuk melakukan aktivitas. Makanya jangan pernah ada aktivitas kita yang sia-sia. Mari kita berjuang agar seluruh yang kita lakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah. Coba teman-teman, Anda buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada doa yang sangat indah sekali. Doa itu apa? Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, beri hamba kekuatan agar hamba bisa berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau titipkan kepada hamba. Jadi kita mohon pada Allah agar kita menjadi orang yang selalu mensyukuri. Nah ini, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna
libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan ya siang itu sebagai sarana untuk berkegiatan. Berkegiatan apa? Kita menjadi orang yang selalu mensyukuri. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh. Nah ini. Dan ya Allah, beri hamba kekuatan agar hamba bisa mengisi hidup dengan amalan soleh yang membuat engkau ridho. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat percikan iman, kita mah dalam hidup itu yang kita cari itu keriduan Allah saja. Betul, Anda kalau di kantor itu ada target dari pimpinan, ya, ada target dari perusahaan, ada job description-nya, ada deskripsi kewajiban kita. Betul itu. Tapi orientasikan itu untuk mendapatkan ridho Allah. Anda datang ke kantor tepat waktu. Betul, Anda sebagai karyawan harus disiplin. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, andaikan ya tidak ada absensi, ya, andaikan tetap saya hadir tepat waktu. Andaikan tidak harus ya pakai sidik jari kehadiran, saya akan tepat waktu. Kenapa? Karena saya mencari ridho Allah. Kita bekerja keras di kantor untuk mewujudkan target-target perusahaan. Betul, itu bagian dari SOP kita sebagai karyawan. Tapi di balik itu semua, kita ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an a'mala sholihan tardoh. Betul, kita ini harus mengajar dengan sungguh-sungguh. Harus membuat laporan pengajaran kita. Itu kewajiban kita sebagai guru, sebagai dosen. Tapi di balik itu, kita punya suatu ideologi, keyakinan bahwa saya melakukan ini untuk mendapatkan ridho Allah. Wa an a'mala sholihan tardoh. Ibu mengantar anak ke sekolah, mendampingi anak belajar. Betul, itu kewajiban seorang ibu. Itu betul amanah seorang ibu. Tapi di bawah sadar Anda harus ada kekuatan. Wa an a'mala sholihan tardoh. Aku melakukan ini karena ingin diridhoi Allah. Makanya hidup kita mah satu saja. Cari keriduan Allah. Kalau hidup kita cari keriduan Allah, orang memaki, menghina, menistakan tidak akan membuat kita berhenti dari amal soleh. Kenapa? Dan yang kita cari mah ridho Allah. Ketika Anda dipuji orang, dieluk-elukan, ya, wah, dimuliakan, itu semua tidak membuat Anda lupa diri. Kenapa? Karena Anda katakan, saya melakukan ini hanya satu, saya ingin dapat ridho Allah. Nah, teman-teman sekalian, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maka siang itulah kita jadikan seluruh aktivitas itu wa an a'mala sholihan tardoh, supaya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali Bapak, kalau kita pergi ke kantor, pergi pagi, pulang sore, kadang lembur malam, kita memeras tenaga, memeras mental, memeras keringat, itu hanya sekedar kerja untuk kerja. Sayang sekali. Yuk benerin bahwa kita ini melakukan itu semua bukan sekedar untuk kerja, tetapi kita ingin dapat ridho Allah. Wa ana amal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini ada lanjutannya. Kalau kita beraktivitas itu untuk mencari ridho Allah, insya Allah saudara-saudara sekalian, kita akan menjadi teladan bagi anak cucu kita. Kan tidak sedikit anak yang melihat bahwa bapaknya itu seorang pekerja keras. Tidak sedikit anak yang sadar bahwa ibunya itu seorang yang sangat tabah, sabar menghadapi kehidupan. Maka ucapan kita, perilaku kita, kelakuan kita akan dilihat oleh banyak orang. Dan yang paling banyak melihat adalah anak-anak kita. Adalah pasangan hidup kita. Adalah orang yang ada di rumah kita. Makanya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, bereskan ucapan dan perilaku agar jadi teladan
zurriyati, keluarga dan keturunanku. Inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan ya Allah ketika aku dipanggil olehmu untuk tidur yang abadi, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, surat An-Naba ayat 9 ini sampai dengan ayat 11 ini luar biasa. Menceritakan kepada kita sebuah filosofi hidup. Bahwa di dunia kita harus seimbang. Waktu istirahat kita dengan bekerja itu harus tawazun, harus seimbang. Dan kita harus sadar bahwa kita akan mengalami istirahat yang abadi, yaitu kematian. Nah, sebelum kematian menjemput, maka mari kita berusaha. Waja'alnan nahara ma'asya. Allah telah berikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan. Di mana kehidupan kita ini harus diisi dengan jiwa syukur. Kemudian dengan amalan aktivitas yang membuat Allah ridho kepada kita. Dengan ucapan dan perilaku yang akan jadi teladan untuk generasi setelah kita. Dan kita selalu introspeksi diri serta bertobat kepada Allah. Finally, ujungnya, endingnya, wa inni minal muslimin. Wafatkan saya ya Allah dalam keadaan aku berserah diri. Wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Sungguh indah saudara-saudara sekalian ayat yang sedang kita baca ini. Dan ini dikuatkan doa yang tadi Al-Ahqaf ayat 15 ya. Kita hafal ya, harus hafal ya. Dikuatkan juga dengan doa yang paling sering dibaca oleh Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak Ibu ketika Anda tawaf, bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu di Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini filosofi apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa hidup itu kita selalu berputar dalam hidup ini. Roda itu berputar, ya. Ada saat di atas, ada saat di tengah, ada saat di bawah. Tawaf itu simbolisasi bahwa hidup itu berputar. Ya. Roda kehidupan itu tidak tetap. Kita harus siap mental saat roda itu ada di bawah. Tapi ketika roda itu ada di bawah, kita nggak usah putus asa. Karena nanti roda itu akan naik ke atas. Ketika kita ada di atas, jangan lupa diri. Karena roda kehidupan boleh jadi turun lagi ke bawah. Begitu. Nah, tapi di balik itu semua, kita harus berjuang bagaimana kita menjadikan dunia kita ini sebagai sarana untuk berbekal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia. Berusaha kita meraih kebaikan-kebaikan dunia supaya menjadi tools, supaya menjadi alat untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi saudara-saudaraku tercinta, betapa Islam itu mengajari kita sesuatu yang sangat-sangat indah sekali, ya, sangat-sangat indah sekali. Ini terekam dalam 3 ayat yang kita bahas hari ini. Waja'alna naumakum subata, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, sahabat yang Allah muliakan, itu yang bisa kita bahas pada surat An-Naba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan kita, menolong kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.